Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isa Zahra dengan NIM 2024-021-0051. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas B. Negara Indonesia adalah negara yang paling kaya akan produk pertanian yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan produk pertanian. Tetapi petani menghadapi tantangan serius seperti perubahan iklim, konversi lahan, kualitas tanah yang menurun, dan pertumbuhan populasi yang pesat. Penelitian ini mengenai tanaman paya menunjukkan bahwa ekstrak metanol dari daun paya dapat menghambat pertumbuhan hama. Kita dapat menerapkan Good Agricultural Practices atau GAP yang sangat diperlukan guna memperbaiki kualitas tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia, sehingga dapat mendukung kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah itu apa saja jenis hama yang umum menyerang tanaman paya. Yang kedua, bagaimana dampak hama yang terjadi di tanaman paya pada pertumbuhan dan hasil panen pepaya. Yang ketiga, apa saja metode pengendalian yang dapat mengatasi hama pada tanaman paya. Di sini ada juga tujuan. Yang pertama, menganalisis dampak serangan hama pada pertumbuhan dan hasil panen pada saat panen. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis hama yang menyerang tanaman pepaya. Yang ketiga, menyajikan metode pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman pepaya. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kutu putih. Kutu putih adalah serangan hama yang paling banyak menyerang jenis tanaman pada tanaman pepaya. Hama ini ditemukan di bagian daun dan buah. Serangan hamanya bisa menurut produk dan kualitas buah karena hama ini menghisap cairan pada kelopak bunga, daun, dan buah, sehingga dapat mengakibatkan bagian tubuh yang dihisap berubah menjadi warna kuning dan lama-kelamaan akan mati. Kutu putih dapat dikendalikan dengan cara menyemprotkan insektisida dengan teratur dan memotong bagian tanaman yang terinfeksi. Harus dengan cara bijak. Salah satu bahan yang dapat digunakan adalah minyak serai wangi, karena minyak serai wangi dapat mengendalikan kutu putih pada tanaman paya. Setelah itu, yang kedua ada tungau merah. Tungau merah dapat berkembang biak dengan cara yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman pepaya. Dampaknya pada bagian tangkai dapat berubah menjadi kuning serta pada daun akan muncul bercak kuning sampai coklat. Pada tanaman pepaya tajur hama yang menyerang adalah Coccus. Setelah itu, yang ketiga ada lalat buah. Lalat buah adalah salah satu hama yang berbahaya bagi buah pepaya. Lalat buah pepaya cepat berkembang biak dengan bergerombol. Lalat buah biasanya menusuk dengan mulutnya yang moncong dan menembus kulit buahnya dan meletakkan telurnya. Masa berkembang biak telurnya sekitar 1-20 hari. Karena larvanya dapat merusak bagian daging buah yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam produksi, cara mengatasinya dengan cara menaruh kapur barus dengan cara digantung di daerah pepaya. Fungsinya untuk mengusir buah agar tidak nafsu makan. Hama-hama ini saling berinteraksi dengan lingkungan pertanian yang dapat mengganggu kesehatan tanaman. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan cara yang efektif agar dapat menjaga tanaman pepaya dengan baik, agar dapat meningkatkan nilai produksi dan hasil panen yang maksimal. Setelah itu ada metode penulisan. Yang pertama itu jenis penulisan menggunakan metode deskriptos analitis. Yang kedua ada data didapat melalui jurnal ilmiah, buku referensi, artikel, dan dengan cara penelitian tentang hama yang dapat menyerang tanaman pepaya. Yang ketiga ada jenis data yang digunakan meliputi data primer dari penelitian serta data sekunder dari literatur yang relevan. Yang keempat ada metode analisis sintesis dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber jurnal, buku, referensi, dan artikel. Setelah itu ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hama sangat mengganggu tanaman serta mengurangi produktivitas. Hama ini memberikan tantangan yang besar bagi para petani. Kesimpulan dari analisis di atas adalah sebagai petani harus mengelola lahan dan tanaman secara baik, teratur, dan menggunakan pupuk kimia secara berlebihan agar tanaman bisa memproduksi dengan baik dan juga kualitas buahnya
tetap segar ataupun sehat. Setelah itu ada kesimpulan dan saran. Hama termasuk ancaman serius bagi tumbuhan dan hasil panen tanaman pepaya. Sektor pertanian Indonesia mengalami berbagai tantangan akibat hama yang menyebabkan kendala produksi. Setelah itu ada yang saran. Diperlukan dukungan dari pemerintah untuk menyediakan metode pelatihan hama dan tidak menggunakan pupuk kimia secara berlebihan untuk meningkatkan produktivitas dan tidak merusak alam. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.